ini kan sebenarnya pertama kali coba pakai three-way ya. Apalagi ini kan mobil yang maksudnya saya juga baru duduk terus denger gitu kan. Jadi emang three-way untuk mobil ini menurut saya emang enak banget sih. Pas banget. Kedepannya kita udah versi Atmos di mobil. Jadi speakernya banyak, decoding Atmos bisa main di situ. Oke. Semakin mahal komponen biasa akan semakin baik dengan racikan yang tepat. betul. Jadi kalau mau racing tepat datang ke Edi. Oke. Nah, karena sekarang kita kembali lagi ya sama Dimas Pradipta. Jadi sekarang kita mau audisi mobil nih, ya. Audisi mobil. Kemarin kita sempat main ke studio sama studionya Dimas. Sekarang kita audisi bareng Dimas Pradipta di mobil, ya. Jadi mumpung kita ada Dimas di sini, kita bisa ngobrol juga nih. Apa sih yang berbeda dari mixing di studio sama dengerin audio di mobil, ya? Karena kalau kita biasanya pemain audio mobil itu sudah biasa banget lah lihat kondisi mobil seperti ini, banyak pantulannya, banyak absorbingnya, environmentnya emang benar-benar nggak enak buat didengerin sebenarnya ya. Nah, dari Dimas sih, tadi kita udah sempat ngetes nih. Nah, apa sih yang sangat-sangat berbeda dari audio mobil? Terutama Cerita dulu, ini mobil berarti mobil ketiga yang udah dipasang di Kartens. Dari pertama V Golf, kedua V Tiguan. Nah ini kebetulan spesial karena ini mobil mertua, jadi pengen yang terbaik, diserahkan, diberikan kepercayaan untuk ngeset. Jadi setelah ngobrol gitu ada coba beberapa opsi ya, dari mulai pakai sub, enggak karena papa mertua nggak pengen terlalu basic, pengennya tight. Akhirnya jatuh pilihan ke sistem three-way di depan, betul. two-way di belakang dengan prosesor, depan pakai vocal flex ya, belakang pakai yang fiber, slip fiber, and then pakai Excelsus buat prosesor. Perbedaannya mungkin kalau gue pengennya denger di mobil sebisa mungkin senatural dan senetral mungkin seperti layaknya waktu kita denger di studio ya, karena mungkin gue orang studio jadi gue pengen dapetin suara yang lumayan mendekati gitu kan, biarpun dengan reflection, dengan dalam kutip kekurangan yang ada di mobil. Tapi to be honest, tadi gue waktu dateng Edi langsung coba mau diapain, ini udah enak gitu. Dengan kelebihannya mungkin ya prosesor itu dia bisa banyak banget apa ya, terutama kombinasinya variabelnya. Makanya tadi gue sempet nanya kan, ini crossovernya emang bawaan atau enggak semua di sini? Kolektif tadi kita. Kolektif itu dia yang kalau buat yang seneng ngulik ya, wah itu kayak dikasih alat mainan, silakan dimainin gitu. Tapi gue sangat happy dan gue sangat impress dengan sound yang bisa dihasilkan gitu, karena terutama gue baru sekali dengar three-way di mobil ini. Jelas banget sih semuanya. Dan ini secara placement kan OEM look sini ya. Benar, ini jadi sebenarnya kalau kita ngomong apakah angle speakernya kita bilang ideal ya enggak ya, karena satu refleksi satu ke kaca, satunya hadapan-hadapan gitu kan. Beda sama di sound monitor bisa direct kalau tengah. Sound monitor kan kita kan emang set dia sesuai pengen di tengah, tapi kan ini dengan limitasi yang ada bisa dimaksimalkan pakai prosesor, udah dengan segala ibaratnya nih vokal bisa terdengar koheren di posisi yang betul. Tapi tadi berapa timeline semuanya gila. Tapi ya enaknya kalau sama Dimas karena udah ngerti ya, begitu dites yang tanpa delay, wah nggak enak nih katanya, langsung ada yang bolong ya, begitu dulu langsung nggak bener ini enak gitu langsung. Tapi saya mau nanya deh Mas. Pas waktu settingnya tuh harus sesuai sama genrenya Mas ya sih, atau biasa aja? Kalau saya personally memang seneng denger yang neutral ya, kayak mungkin kalau yang suka denger suka ngecun atau denger kayak home theater kan biasanya ada namanya Harman target tuh. Nah kalau curve-nya kan gitu, kayak pertama Edi kasih kan flat. Nah akhirnya saya cuma bilang saya suka ada rise dari 200 Hz ke bawah sekitar 1 dB octave untuk dapetin bump-nya sedikit gitu. Itu mungkin selera, tapi si saya sih udah flat banget nih, which is netral sesuai dengan yang
yang biasa saya dengar, biarpun ya maksudnya kalau di mobil selera ya. Ada yang seneng mungkin soundstage mid-nya lebih maju, ada yang seneng bikin lebih laid back supaya kedengarannya lebih mundur. Tapi tadi sih dari yang di-tune Eddie dari awal, saya cuma literally bawahnya tambahin dikit ya, udah. Tapi beneran. Tapi ya bener emang rata-rata kalau di mobil ya kita butuh agak bassnya lebih. Iya, apalagi kalau jalan ya. Biasanya mungkin butuh nambah ya busing. Biasanya kalau saya pernah nge-tune buat mobil tuh biasanya waktu diem mungkin 5 dB 6 dB pas. Tapi begitu jalan tuh kayak mesti double Ya, baru ada road noise juga kan. benar. Tapi di luar itu sih Nah tadi kita juga sempat ngetes ya Dimas ya, direct ke DSP sama ke head unit ini perbedaannya sangat jauh banget. jauh sih. Jauh ya. Biasanya sekali dengan ini pindah ke sini kok hilang ya? Reverbnya detailnya hilang gitu. Jadi kita coba aja Pak, jadi dari headphone langsung ke DSP bypass ya, jadi suaranya jauh lebih open, jauh lebih nggak ada yang kompres lah suaranya. Begitu kita masuk sini langsung bassnya jadi agak bloated, kotor gitu. Langsung kayaknya Twitternya bisa naikin 1 dB deh gitu ya untuk compensate itu. Tapi ya memang ya apa straight direct ke pakai Bluetooth processor sih memang conversionnya jauh lebih baik ya. Soalnya waktu di studio juga kita sempat Kita sempat bandingin. Ya sempat ngetes Atmos juga kan langsung dari ini langsung ke sistem. Jadi emang equipment tuh sangat pengaruh sebenarnya. Nah itu kan kalau dari sisi itu kan kalau Mas Pradita di Mas Pradita ini kan sebagai sound engineer ya. Di Mas Pradita ini ada saran nggak sih biasanya banyak yang nanya nih Mas. Sebenarnya tuh kalau untuk setelah upgrade sistem audio seperti ini, yang paling enak atau yang paling harus diperhatikan tuh minimal untuk tahap setting ini dari sisi sound engineer seperti Mas Dimas ini kayak gimana Mas? Wah, kalau menurut saya memang namanya sound namanya suara itu ya sangat apa ya, semuanya itu based on lebih ke selera. Biarpun kita punya, kalau berdasarkan research ada apa ya, ada curve yang memang orang-orang suka ya. Tapi kalau namanya udah listening experience itu menurut saya vary. Makanya salah satu yang maksudnya saya personally suka banget nih ngobrol sama Eddie, karena kita bisa ngobrol kayak Eddie punya selera yang dia biasa dibikin atau yang disuka, saya juga punya. Nah kita bisa ketemu di tengah sampai kita dapetin yang ini enak nih, karena kembali lagi kalau namanya mobil, beda mobil udah akustiknya beda, ukurannya beda, iya kan? Even kadang-kadang sama mobil aja dengan apa yang berbeda ya. Iya kan? Kadang-kadang orang duduk belakang ada apa itu akan beda lagi gitu. Tapi ya kalau saya sih bilangnya listening experience itu personal. Jadi memang kalau mau masang better datang apa ya, kok harus konsultasi, karena kayak ini akan beda banget kalau kita pakai spek yang sama tapi two-way. Iya gitu, kayak gitu-gitu tuh memang apa ya, lebih baik langsung konsultasikan, tanya sama yang udah sering bikin. Gua misalnya saya personally saya seorang di studio, tapi kalau udah mobil saya tanya dia masuk akal nggak nih gitu. Emang masih beda Mas Dimas antara di studio atau mixing musik sama untuk tuning di mobil, emang beda? Bedanya gini, kalau saya bikin sesuai yang ibaratnya yang sebagus mungkin, yang begitu artisnya pengen semua pengen, tapi begitu dia di mobil kadang-kadang listener pengennya beda, saya pengen lebih ada bassnya gitu. Nah itu kan listening experience ya. Nah di situ biasanya nanti itu sah-sah aja mau bassnya digedein, kayak ada yang seneng kayaknya bright yang bener-bener scoop gitu, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Di situ selera bebas lah. Jadi selera yang denger itu ya kita open aja sebenarnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener sebenarnya. Betul sekali. Terus tapi tadi Freddy sebelum Mas Dimas datang, Freddy settingnya kayak gimana? Kalau basic biasanya Nah, gue mau nanya tuh, biasanya tuh, iya. Kita juga punya curve sendiri, tapi biasanya yang curve yang saya gunakan juga sama Harman gitu. Oke. Harman juga biasanya 200 ke atas, mereka plus 3 dB. Ya, betul. Terus flat dari mulai 300 ke atas. Tapi Harman kadang-kadang ada yang agak turun minus 2-3 dB di antara 2000-an. Nah, ya ada tuh yang suka Harmannya, ada yang suka. Jadi dia biasa pakai cut off di 1 kilo, dia turun. Ada yang turun, tapi ada yang suka flat juga ya. Ada yang flat, ada yang turun. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau bisa ketemu speaker yang agak nge-pick 1000-nya, 2000-nya, suaranya agak muncrat gitu loh. Terlalu forward kan, kadang-kadang vokalnya agak laid back gitu, lebih santai dengernya, jadi nggak terlalu maju. Nah, makanya 1000-2000-nya turun gitu ya. Nah, tapi intinya sama. Jadi kalau misalnya kayak tadi Dimas ngomong 200 yang naik, kita juga sering bikin begitu sebenarnya. Nah, makanya tadi pas udah kasih Dimas tuh sebenarnya udah gampang. Dimas tinggal naikin, turunin.
nambah dikit selera aja gitu. Oh, Betul. tadi pas Mas Dimas datang langsung di Ya, tinggal ditambah. Ini cuman ditambahin. tolong ini udah enak sebenarnya kalau saya cuman kita tambahin dikit bawahnya kali ya gitu. Bahkan tadi saya kasih tiga opsi sih. Ya, memori pertama agak tipis suaranya ya. Memori kedua lebih flat, lebih balance. Nomor 3 agak over di mid bassnya. Jadi tinggal pilih, oh kira-kira mau dibenerin yang mana gitu ya. Oh, di nomor 2 yang udah flat ya. Udah gampang nih Mas, udah tinggal naikin. Iya, iya. Tapi begitu dinaikin 200-nya, jauh lebih enak sebenarnya. Jauh lebih enak. Berarti tadi Mas, untuk Mas Dimas sendiri pertama kali nyeting untuk di dalam mobil atau sebelumnya udah pernah juga Mas Dimas? Kalau mungkin kalau ya mobil semua mobil saya setting ya. Karena mungkin emang nggak ada hobi lain suka gitu kan. Tapi ini kan sebenarnya pertama kali coba pakai three-way ya. Apalagi ini kan mobil yang maksudnya saya juga baru duduk terus denger gitu kan. Jadi emang three-way untuk mobil ini menurut saya emang enak banget sih, pas banget. Lebih enak Kalau bisa three-way. Freeway tuh. Karena apa ya, biasanya tuh kalau two-way enak, tapi kalau di posisi ini biasanya saya ngerasa mid range itu ada yang bolong karena memang susah kan nyatuinnya gitu. Nyambungnya susah. Betul. Nah, ini tuh kalau duduk tuh berasa langsung bisa stagingnya tuh bisa cukup rapi buat di mobil ya. Maksudnya kan kalau ya kita nggak bisa bikin dia sama, cuman dengan timeline settingan dan apa ya levelingnya tuh udah bisa rapi banget. Oke, nah saya mau nanya nih Mas Dimas, kan ini udah menurut Mas Dimas ini udah oke ya? Oke banget, udah bagus banget ini. Nah, kan pasti ada yang nonton nih, viewers kita 3 juta viewers ini Amin. Kan ada yang nanya pasti ini kan menurut Mas Dimas ini udah oke. Coba Mas Dimas bisa jelasin nggak? Ini oke-nya tuh dalam bahasa gampangnya tuh suaranya tuh yang kayak gimana sih? Oke, yang pasti detail ya. Perbedaan speaker, ibarat speaker yang regular dan speaker special apa yang high, yang ini mungkin vokal udah high end hitungannya. Typical vokal lah ya. Typical vokal, detailnya vokal jelas. Yang pasti satu listening experience biasanya semua yang kita bilangnya vokal, instrumen, detail reverb, efek yang dipakai di lagu tuh akan kedengeran. Misalkan yang suka denger lagu-lagu jazz, biasanya kalau jazz kan pasti sih kalau ada kontrabas, ada piano, ada drum itu semua detailnya kedengeran. Yang paling berasa sebenarnya listening experience karena di mobil kita biasanya kan denger musik ya kalau pakai audio biasa seadanya aja gitu. Tapi kalau ini kita bisa denger layaknya ya detail banget. Terus kalau dua saya sih sukanya kalau emang yang di luar yang seneng ya itu punya apa ya, detail speakernya itu biasanya ditentukan juga dari kombinasi prosesor sama komponennya. Jadi apa ya ibaratnya itu semua saling mendukung. Tapi kalau dibilang dari mendengarkan sih yang paling akan berbeda sebenarnya listening experience sih. Itu yang menurut saya apa ya, ada kepuasan sendiri waktu kita pasang speaker bagus dituning dengan baik. Karena speaker bagus aja tanpa tuning, tanpa racikan itu nggak jadi apa-apa, Nggak bisa maksimal. betul. Nah, kalau untuk Dimas punya referensi nggak lagu-lagu misalnya kita mau ngecek bass nih? Mau cek bass Wah, pakai ini apa? banyak. Cek beat pakai apa? Kalau Vokal pakai apa? kalau satu album yang menurut saya full Favorit range, lah, favorit Dimas. favorit full range itu saya suka banget albumnya Daft Punk yang Daft Punk, ya. yang random access memories karena The best. iya itu Daft Punk itu band Prancis itu lumayan terkenal ya. Sayang udah bubar. Itu udah bubar saya, tapi karena saya tahu pengerjaan di belakangnya itu lumayan, wah maksudnya mereka sampai sedetail waktu rekam tuh kita mau pakai pita apa enggak, ganti mic apa enggak gitu. Jadi emang, dan waktu albumnya keluar tuh emang sonically menurut saya keren banget. Itu saya suka karena high-nya tuh crisp, low-nya tuh tebal, mid range-nya tuh scoop tapi pas. Tapi enak kok lagunya, Enak banget. Albumnya kayaknya boleh collectible itu. Kalau vokal saya suka banget sebenarnya kalau yang dulu tuh Bublé, yang album Everything sama albumnya Diana Krall sama René Oxted. Karena itu satu produser yang ngerjain namanya Humberto Gatica. Itu kerjaannya dia pasti bunyinya selalu pristine. Itu suka banget. Tapi kalau kayak yang musik-musik sekarang ya sebenarnya Bruno Mars yang baru-baru tuh Six Sonic itu oke, maksudnya bagus banget karena bunyinya modern tapi masih empuk vintage. Kalau yang senang R&B mungkin bisa denger
siapa ya R&B itu yang banyak sih sekarang, banyak banget. Iya. Tapi itu sih kalau yang sekelibat, kalau saya dengar biasa itu kayak Bruno Mars yang 24K. Ya, Itu buat punch, buat low end, buat high frequency, itu bisa sih jadi patokan menurut saya. Tapi kadang-kadang susah loh kalau misalnya itu mid-range terlalu over ya. Wah, Iya, suaranya jadi biasa jadi itu banget terlalu kan? Betul. forward gitu ya. Nah untuk lagu-lagu Indonesia juga sebenarnya kita banyak banget kita pakai tadi misalnya kayak kupu-kupu ya tiran dari dulu ya. Tadi tapi kita pakai yang versi Atmos, pakai Iya. begitu nyala loh. Kok ada reverb Reverb-nya nih. macam ini. Langsung Tadi- tahu. Tapi tadi setting pakai lagunya yang di mix sama Mas Dimas nggak? Tadi sempat coba ya. Beberapa lagu tadi sempat Ada karena ini nggak? Ada beda sedikit atau? kalau presentasi sama ya, cuma mungkin ya staging pasti nggak bakal bisa sama. Tapi saya cuma nyari biasanya positioning vokal. Kayaknya biasanya positioning vokal langsung ketahuan karena itu kan area mid range ya. Jadi biasanya kalau saya sih, karena kuping kita pas sensitif sama mid range, biasanya itu yang pertama kali akan saya adjust sampai pas. Karena yang lain biasa akan ngikut gitu. Karena mid range kan ya semua informasi ada di situ ya. Jadi memang penting ya punya three way. Nah, Kak Tras, jadi sedikit cerita ya Pak dia. Mas Dimas Pradita ini sebelumnya kan kita juga udah pernah collab ya di studionya. Studio ya. Jadi yang buat yang nggak tahu, mungkin banyak juga yang udah tahu, cuman buat yang nggak tahu nih, Yang nggak tahu sih, nggak apa-apa. Belakang layar Iya. nih. Orang belakang Tapi layar kita. Kalau dicek di Tidal tuh ada kredit chat tuh. Iya. Boleh diklik deh. Mas Nah. Pradita, banyak banget tuh kredit nah chat. itu dia makanya untuk yang nggak tahu sebenarnya Mas Dimas ini dibalik studio Summit ya. Betul. Summit Studio Mas Betul. Dimas kemudian juga punya 1000 lagu hits ya Mas Dimas ya. Kemarin baru menang AMI loh. Iya, Iya dong, kemarin baru menang AMI dong. Dan banyak lagu yang udah terkenal kayak contohnya yang Sacebu itu Iya. yang dulu Iya, ih, itu. nggak tahu itu. Ada kayak Salma juga ya, Iya betul. Bunga Hati. Iya. Terus juga yang Tapi Dimas juga pegang instrumen, Iya. main drum. Main drum ya, juga. dan Mas Dimas untuk mobil Zenix ini kan udah selesai di instalasi nih ya kan. Terus abis itu ada mobil lain nggak yang nanti bakal Pengen sih ada mobil lagi. Nggak, tapi sekarang kan kalau saya personally ada mobil 2 ya, yang maksudnya saya pakai sendiri sama istri saya pakai. Setelah ganti sih kita udah cukup happy ya, karena kalau audio tuh sekali denger yang bagus, yang bawah nggak mau biasanya. Jadi kita harus, kalau mobil kita harus main di era yang kita nyaman gitu. Jadi kalau saran saya sih, kalau nggak mau upgrade, carilah yang sesuai dengan budget. Tapi biasanya semakin mahal komponen, biasa akan semakin baik dengan racikan yang tepat. Jadi kalau mau racik yang tepat, datang ke Edi. Tapi kalau untuk speaker biasanya karena komponen three ways itu ada komponen mid range jauh lebih enak. Betul. Terutama untuk mobil ini ya, buat yang Zenix sih, kalau saya personally Udah ada dudukan mid range ya di sana iya, emang. betul. Jadi memang mid range itu sangat membedakan hasil, apalagi setelah tambah tweeter ya. Maksudnya kalau udah three way gini sih, buat depan sih emang Spektrumnya udah lengkap. iya, udah semuanya full, nggak ada yang nggak keputus gitu Nggak ada loh. yang hilang gitu ya. Betul. Tapi ini kan untuk mobil Zenix ya Mas Iya. Dimas. Kalau untuk kira-kiranya misalkan untuk mobil lain yang memang space dalam interior itu beda, Mas Dimas akan beda juga nggak nanti untuk set? Kalau three way sih kayaknya pasti sih. Cuman kembali lagi ya, memang kalau kayak saya pernah dengar ada yang pakai three way gitu. Iya. Tapi tetap aja nggak enak gitu. Mungkin crossnya kurang pas, atau misalkan timeline-nya nggak pas. Kayak tadi balik statement saya di awal, speaker bagus, speaker bagus, komponen bagus memang awal. Tapi bagaimana tuner tadi ngeracik, bagaimana dia taruh positioning, time alignment itu nentuin semua banget sih. Jadi speaker yang menentukan ya, positioning, terus tuning, Betul. trimming amp juga pengaruh ya. Betul, kalau mau yang dikejar semua tuh kabel menentukan. Itu. Sikring bener kan sikring. Semua sih, tapi kalau saya bilangnya start dari speaker, cabling, prosesor, tuning, itu udah dapat combo yang bisa duduk tuh udah bisa menikmati. Minimal itu Mulai dari yang bagus. Mulai dari yang bagus, betul. Itu yang harus diperhatikan juga ya. Betul. Terakhir nih Mas Dimas Pradita. Banyak yang nonton juga nih kan, yang mungkin lagi mau untuk upgrade sistem audionya, ya kan? Mas Dimas juga udah dengerin tadi settingan dari Koedi ya. Dan seberapa rekomendasinya settingan Koedi tadi pas Mas Dimas sudah sampai sini? Jadi gini aja nih,
Saya udah langganan sama Edi dari saya SMA. SMA itu udah lama banget, berarti udah 2000. Anggapan tahun 2000-nya 2004 lah. 2004 dibuka semua mobil saya ke sini. Sedangkan saya juga kerja di situ, jadi saya percaya sama Edi. Saya nggak akan kemana-mana lagi dah gitu aja. Tapi very recommended. Pokoknya kalau mau setting, mau tuning, datang aja karena saya pun juga masih nanya sama Edi, ini bagusan yang mana ya gitu. Karena mobil ini rajanya. Kalau buat tuningan mobil ini rajanya. Tapi kalau misalnya apa? Kalau misalnya selera sebenarnya kalau kita sebenarnya basicnya kasih ke customer itu biasanya udah ada base-nya udah bagus. Betul. Jadi sisanya nanti tinggal preferensi aja. Betul Sama sekali. kayak kita makan aja. Kalau misalnya dari masaknya udah bagus, ya tinggal Anda mau tambah lebih pedas, mau lebih asin, lebih manis, lebih sih bebas gitu. Kalau mobil Pak Edi udah berapa ribu kan di tuning. Jadi dia tinggal tahu ditambah aja gitu Betul. biasanya. Jadi kok ini juga menyesuaikan sama seleranya Mas. Oh iya dong, pasti dong, karena kan bukan kita yang dengar, Iya. ya, karena ke customer yang dengar, jadi kita juga perlu nambah biasanya. Kadang-kadang bukan karena seleranya jelek atau enggak, tapi kadang-kadang ada yang bisa toleransi treble-nya bisa bisa sampai 6 dB. Kita nggak bisa, dia bisa gitu. Jadi dia butuh mungkin ya 3 dB, tambahin aja nggak apa-apa. kalau kuping tuh bentuk pina gini orang-orang beda 3 kilo sampai 6 kilo tuh ada yang kalau kita setting A ditajem, ada yang kita setting A dikurang. Nah, gitu tuh memang ya selera ya. Kalau kita kan dari post production, kalau misalnya itu mungkin artisnya saya butuh bass yang lebih kenceng ya, kan tergantung Betul, aja dari betul. mereka. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi kita ibaratnya satu udah beres, nah di sini nanti diubah lagi. Gak apa-apa sih, selera bener. Selera tuh nggak ada yang salah sih. Musik bebas ya. Betul. Jadi itu Penting, universal language. Jadi kita ya nggak ada yang jelek. Yang paling penting yang denger seneng, itu poin. Ya kan? Nah, satu lagi yang paling penting ya, yang didengar itu adalah suara, bukan distorsi. Jadi bukan Betul. mechanical distort, bukan mechanical failure. Bagi saya nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kita dengar ada krek krek, nah itu bukan musik. Nah, itu ada mechanical failure di sana. Itu ada panel yang getar, nah itu yang harus Bener. didengerin. Ini Jadi tadi sisanya kalau dari recording emang ada hissnya, bebas gitu loh. Emang ada krek kreknya dari. Tapi memang bedain dari dengan recording. sistem yang bagus sebenarnya kita jadi bisa denger semua itu. Iya. Itu bisa jadi dua, bisa jadi musuh atau bisa jadi teman baik. Karena kalau misalkan emang, wih gila nih ternyata dia punya detail ini ya, tambori kasarnya. Saya pernah denger di sistem kayak ada dia mau floor tom gitu, tiba-tiba kedengeran, ini kayak drumnya kurang kenceng deh, jadi gitu kan. Itu adalah ibaratnya itu kalau misalkan speaker bagus tuh bisa diproduksi itu, dan itu kan semakin realistik musik yang keluar tuh sebenarnya itu yang dicari dari semua listener kan, ibaratnya live-like performance gitu loh. Ibaratnya kita dengar di speaker yang bagus, itu bagus tuh supaya hasilnya senatural mungkin seperti asli menurut saya ya. Karena gue bikinnya juga kalau bikin sesuatu kalau bisa se-life-like mungkin gitu. Dan di Karena mobil kalau kita kontes audio nih ya, kalau ada misalnya Dimas yang bikin lagunya nih, ya kita dikontesin, dia tinggal nyari contekan dari dia sebenarnya. Kan pada saat dia bikin soal gimana, jadi pada saat kita ujian nih kita kasih balik ini benar nggak ujiannya dibikin seperti itu. Nah itu dari sisi sound engineer lah. Kenapa pada kontes-kontes audio itu biasanya kalau kadang-kadang ada penjelasan dari sound engineer-nya gitu kan, oh kita harus bikin begini, musiknya begini, oh ruangannya 10x10 misalnya, saya taruh mic berapa banyak gitu, instrumennya benar. Jadi jarak antara vokal sama drumnya segini. Yang harus kita bikin pada saat kita tuning itu kan bagaimana kita bisa mengilustrasikan pada saat di record gitu. Oh, jadi cari sedekat mungkin dari aslinya. Ya, jadi kan dari sisi mereka udah bikin seperti itu, mereka udah ada mapping segala macam, kita harus membuat itu menjadi sama seperti pada saat direkod. Ibaratnya si speaker ini kan sebenarnya mentranslate hasil suara. Ibaratnya sebagus apa yang kita dengar, ya ibaratnya sebagus apa dia bisa, si transducer ini bisa menghasilkan suara. Nah kalau di mobil, orang yang denger pengen denger apa gitu kan, sebagus ibaratnya lu pengen denger apa nih gitu kan. Kalau misalkan dia tadi selera juga, kadang-kadang gue pengen denger yang detail, hyper realistic, treble jelas ya. Mungkin buat beberapa orang too much, tapi ada yang suka. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Nah itu dia Kak Tras. Jadi mungkin sih sekarang jadwalnya Mas Dimas banyak banget. Udah ngambil banyak banget. Udah selesai Mas Dimas, berarti udah oke semua ya. Mantap. Overall dari 1 sampai 100. Oh 100 lah, 100. Nanti Mas Dimas kan sering bikin proyek Atmos nih, ya. Nanti kapan ya kalau ada ya, gue mau beneran. Kedepannya nanti mobil tuh akan lari ke Atmos sih. Jadi Mas Dimas udah banyak recording yang di Tidal juga udah banyak tuh Udah yang banyak pakai ya. Atmos ya. Iya, banyak. Jadi itu yang nanti akan kedepannya
kedepannya kita udah versi Atmos di mobil. Jadi speakernya banyak, decoding Atmos bisa main sih. Oke. Nah, untuk Mas Dimas, Instagramnya apa Mas Dimas? @dimaspradipta. @dimaspradipta, dan untuk studio musiknya @sumit.studio.id sama studio. dan itu udah langsung banyak banget ya di Spotify juga. Banyak. Tinggal nyari aja post creditnya. Biasanya kalau di belakang layar nggak kelihatan, tapi post creditnya banyak. Kita dikredit, kita dikredit saja. Ini loh yang bikin lagu itu ya. Yang bikin lagunya Salma menang ya, siapa dulu di belakangnya gitu. Di belakangnya ya. Mas Dimas, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, thank you banget. Thank you banget. Udah ngomongin soal audio mobil di Kartasura Jakarta ini sebagai dari sisi sound engineer ya, Pak Edi ya. Ya, sebagai penikmat juga. Oke. Saya penikmat sih sebenarnya bikin musik hanya untuk dinikmati. Bohong. Terima kasih Pak Dimas Pradipta. Semoga sukses selalu sama project-projectnya. Thank you, sama-sama. Thank you. Bye. Bye.